Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas mengenai wa faraidus shaumi arba'atu asya'a, yaitu tentang fardu puasa atau rukun puasa itu ada 4 ya. Bismillah, qala rahimahullahu ta'ala wa faraidus shaumi arba'atu asya'a. Dan fardu puasa itu ada 4 sesuatu. An-niyatu, pertama niat. Ya. Fa in kana as-shaumu wajiban, jika adalah puasa itu wajib, wajib at-ta'yinu fi niyati, maka wajib mentakyin niat. Wajib mentakyin niat artinya wajib menentukan puasa apa yang ia puasakan. Jika itu fardu atau puasa wajib, fayaqulu, maka ia berkata, nawaitu shauma ghadin an ramadhan. Nawaitu shauma ghadin an ramadhan. Saya berniat puasa besok daripada puasa Ramadan. Aw an nadrin, atau daripada puasa nazar. Aw an kafaratin, atau daripada puasa kifarat. Wa hakadha, begitu seterusnya. Intinya kalau puasa itu puasa wajib, maka wajib mentakyin. Ta'yin itu artinya menentukan puasa apa itu. Apakah itu puasa Ramadan, apakah itu puasa nazar, apakah itu puasa kifarat, gitu. Wa akmalun niyati fi Ramadana ay yaqul, dan paling sempurna niat pada puasa Ramadan ay yaqula, bahwa ia berkata, nawaitu siyama ghadin an adai fardi ramadani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yaitu nawaitu, aku berniat, siyama ghadin, akan puasa besok, an adai fardin, daripada menjalankan fardu ramadhani hadhihi sanati, Ramadan ini tahun, lillahi ta'ala. Ini sepaling sempurna daripada niat. Adapun niat minimal, ya cukup sebenarnya kita mengatakan nawaitu siyama Ramadan atau nawaitu shauma Ramadan. Itu sudah cukup, karena sudah mencakup daripada ta'yin, menentukan puasa yang akan kita puasakan, yaitu puasa Ramadan. Selanjutnya, wa yabda'u waqtun niyati min ghurubi syamsi, dan memulai waktu niat tersebut min ghurubi syamsi, dari sejak tenggelamnya matahari. Inda dukhuli lailatil yaumil ladzi yuridu shaumahu, inda dukhuli lailati, ketika masuk malam, al-yaumil ladzi, hari yang ia ingin shaumahu, untuk berpuasa pada hari tersebut. Sawa'un kana shaumu fardan aw naflan, sama ada puasa itu puasa fardu atau puasa sunnah. Nah, jadi kapan mulai kita berniat untuk puasa Ramadan? Tentunya dari sejak maghrib, sejak tenggelam matahari di malam hari yang mana besok pagi itu kita meniatkan berpuasa. Misalnya besok hari Senin misalnya, berarti malam Senin begitu waktu maghrib masuk, nah mulai sudah waktu niat kita untuk melaksanakan puasa Ramadan untuk hari Seninnya. Jadi mulai dari maghrib atau tenggelamnya matahari di malam tersebut, baik itu puasa fardu atau puasa sunnah, sama. Berarti tidak sah kita berniat misalnya untuk puasa untuk hari Senin, niatnya ya siang hari Ahad misalnya, tidak sah, harus masuk malam, ya. Gitu. Tsumma in kana shaumu fardan, kemudian jika ada puasa itu fardu, wajibatin niyatu qabla al-fajri, maka wajib niat itu sebelum fajar. Wajib meniatkan sebelum fajar, ya sebelum fajar, artinya di malam hari, tabyitun niyah, dia berniat di malam hari sebelum waktu subuh, ya. Sebelum waktu subuh wajib dia berniat, itu waktu sebelum fajar. Lima rawahu ad-Daruqutni wa ghairuhu, sebagaimana meriwayatkan akan ia oleh Imam Daruqutni dan selainnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam
bahwasanya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyamalah." Siapa yang tidak menginapkanlah niat puasanya, puasa fardu maksudnya, sebelum fajar, maka fala siyamalah, maka tidak sah puasanya. Nah, itu. Jadi kalau puasa fardu, puasa wajib, baik itu puasa Ramadan, puasa kifarat, puasa nazar dan sebagainya yang wajib, itu wajib diniatkan pada malam hari, ya. Wa in kana shaumu naflan, jika ada puasa itu puasa sunnah, fayajuzu ayyanwiya ba'da salatil fajri ila zawali syamsi, maka boleh dia berniat setelah salat subuh. Ya, boleh niat setelah salat subuh kalau puasa sunnah. Idla zawali syamsi, sampai tergelincirnya matahari, sampai datangnya waktu zuhur. Nah, itu posisi niatnya, ya. Jadi boleh itu dalam arti kalau kita berniat setelah subuh bahkan mungkin jam 7 pagi untuk niat puasa sunnah, itu boleh, itu sah. Tetapi awal niat untuk puasa sunnah itu ya tentunya mulai dari malam, yaitu begitu tenggelamnya matahari di malam hari yang besoknya ia akan puasa. Fa in zalatis syamsu wa lam yakun qad nawa, jika sudah tergelincir matahari, sudah masuk waktu zuhur, wa lam yakun qad nawa, dan dia belum berniat, lam yasih shaumuhu, maka tidak sah puasanya. Jadi batasnya adalah sampai waktu zuhur kalau niat puasa sunnah. Fatajibun niyatu fi kulli yaumin, maka wajib niat tiap-tiap hari. Nah, tiap-tiap hari. Jadi yang tadi kalau puasa sunnah perlu kita ketahui, puasa sunnah yang seperti wa in kana shaumu naflan fayajuzu ayyanwiya ba'da salatil fajr ila zawali syamsi. Nah, itu boleh orang berniat sampai waktu zuhur, dengan catatan dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak subuh tersebut. Adapun kalau dia sempat sarapan, misal sempat makan gitu, itu tidak sah dia berniat setelahnya, karena dia sudah makan. Ini yang dimaksud adalah bagi orang yang belum makan atau belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, baru boleh berniat setelah subuh tersebut sampai datang waktu zuhur atau gelincirnya matahari. Nah, seperti itu. Adapun kalau puasa fardu kan tidak boleh, harus malam. Fatajibun niyatu fi kulli yaumin, maka wajib niat itu, niat puasa Ramadan itu setiap harinya. Wa man lam yanwi lam yasih shaumuhu, siapa yang tidak berniat setiap malamnya, setiap harinya, ya, maka tidak sah puasanya. Wa yajibu alaihi ayyamsaka anil mufattirat, nah, wajib atasnya untuk menahan diri daripada yang membatalkan. Sekalipun dia tidak sah puasanya, dia belum berniat karena keteledorannya, kelalaian sendiri, dia tidak berniat, tetapi wajib baginya orang tersebut untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, sekalipun dia tidak dihitung sebagai puasa. Haram hukumnya dia makan, haram hukumnya dia minum ketika dia lalai daripada niat tersebut sehingga dia tidak berniat. In kana fi Ramadan, jika di dalam Ramadan, Summa yaqdi yaumahu hadza, kemudian diqadha nanti puasanya yang dia tidak atau tidak berniat pada malam hari tersebut. Oleh sebab itu kita juga dianjurkan untuk berniat di awal malam Ramadan itu dengan mengikuti pendapatnya mazhab Maliki yang mengatakan sahnya berniat satu kali untuk satu bulan gitu. Itu menurut mazhab Maliki itu sah. Ya, untuk mengcover andai kata suatu saat ada orang lupa berniat, maka itulah yang akan menjadi penggantinya, dan maka sahlah puasanya menurut mazhab Maliki, sehingga tidak perlu diqadha lagi. Dan juga kelebihannya kalau kita berniat 1 bulan penuh itu untuk di awalnya, maka andai kata seseorang yang puasa itu meninggal dunia di pertengahan Ramadan atau di awal Ramadan, maka pahalanya itu dihitung full ketika dia berniat secara full. Berarti dilihat niatnya yang full Ramadan, yang 1 bulan penuh, maka pahala dia dapat sebagaimana niatnya tersebut. Adapun di mazhab Syafi'i harus berniat setiap malamnya. Selanjutnya walau lam yanwi, andai kata dia tidak berniat, puasa pada malam hari, walakin tasahhara,
biniyati taqawi ala shaumil muayyani, akan tetapi dia makan sahur. Tapi dia bangun makan sahur dengan niat at-taqawi, dengan niat dia menguatkan diri ala shaumi, untuk puasa al-muayyan yang tertentu, maksudnya puasa Ramadan. Fayu'tabaru suhuruhu niyat, fayu'tabaru suhuruhu niyatun, fayu'tabaru suhuruhu niyatan, maka dianggap sahurnya itu sebagai niat, sebagai niat. Ini maksudnya dia makan sahur tanpa berniat, dia berniat mengatakan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi syahri ramadan hadhihi sanat lillahi ta'ala, tetapi kok dia bangun makan sahur, tapi makan sahur itu tujuannya supaya dia kuat puasa Ramadan besoknya gitu. Nah, dia berniat supaya at-taqawi ala shaumil muayyan, menguatkan diri, menguatkan badannya untuk puasa yang sudah ditentukan. Ya, ketika kita tanya, yuk kenapa kamu makan sahur? Ya untuk saya biar kuat puasa besok. Puasa apa itu? Puasa Ramadan. Maka makan sahurnya itu fayu'tabaru suhuruhu niyatan, maka dianggaplah makan sahurnya itu sebagai niat, maka sahlah puasanya. Walau nawat al-haidu shauma ghadin, andai kata berniat oleh orang yang haid shauma ghadin, puasa besok. Orang yang haid niat puasa besok, qabla inqita'i damiha, sebelum putus darahnya masih keluar, darah haidnya masih keluar. Wa qad alimat inqita'uhu qabla al-fajr, dan sesungguhnya dia mengetahui akan terputus darah tersebut sebelum fajar. Nah, dia memiliki kebiasaan, kalau adatnya lah, kebiasaannya haid itu dia terputus sebelum fajar, misalnya di hari terakhir di akhir itu dia putus sebelum fajar, dan dia berniat malam hari itu, anggaplah dia berniat setelah salat sunat tarawih, dia berniat untuk puasa besok, padahal dia darahnya masih keluar. Nah, setelah itu waqad alimat inqita'ahu qabla al-fajr, dan memang benar dia sudah terputus darahnya sebelum fajar, fanqata'a, maka terputus darah tersebut, artinya terputus darahnya, sahha shaumuha, sahlah puasanya. Yang penting dia sudah berniat pada malam hari tersebut, sah puasanya sekalipun dia belum mandi, karena mandi wajib bukan menjadi syarat sahnya puasa. Hanya itu syarat sahnya untuk sholat. Yang penting darahnya terputus, dia berniat malam itu, besoknya itu sudah boleh dia berpuasa. Ini rukun pertama daripada puasa, itu an-niyat, ya niat. Wallahu a'lam bissawab.